Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laikotur Ravena dari Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB untuk kelas 7 SMP. Nah, KPK dan FPB ini bukanlah materi yang baru bagi anak SMP kelas 7 ya, karena di sekolah dasar atau di SD sudah pernah disinggung. Nah, pada kelas 7 ini, semester awal ini, KPK dan FPB masuk dalam bab bilangan. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang KPK dan juga FPB. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang KPK. KPK itu kepanjangan dari apa sih? Nah, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum masuk ke KPK, kita harus mengerti tentang arti dari kelipatan. Nah, kelipatan itu apa? Kelipatan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Langsung aja contohnya ya. Di situ ada kelipatan bilangan 4. Nah, kelipatan bilangan 4 itu apa aja? 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, bilangan kelipatan itu kita dapat dari mana? Nah, tadi kan definisi dari kelipatan adalah merupakan hasil kali, bilangan hasil kali dengan bilangan bulat positif. Nah, 4 dikali 1, 4, 4 dikali 2, 8, 4 dikali 3, 12, dan seterusnya. Itu cara kita untuk mencari kelipatan dari suatu bilangan seperti itu dikalikan dengan bilangan bulat positif. Nah, contohnya lagi adalah kelipatan bilangan 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Itu dicarinya bagaimana? Ya sama seperti bilangan 4 tadi. Kita kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, dan seterusnya. Kita akan mendapatkan kelipatan dari bilangan 7. Selanjutnya, kelipatan bilangan 10, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Caranya juga sama, kita kalikan dengan bilangan bulat positif. Kita tahu pengertian dari kelipatan, kita masuk ke pengertian atau definisi dari kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan itu apa? Artinya kelipatan yang sama yang dimiliki dua bilangan atau lebih. Nah, tadi kan kalau kelipatan itu hanya satu bilangan. Kalau kelipatan persekutuan, kan persekutuan ya, berarti ada dua bilangan atau lebih. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa simpulkan apa arti dari KPK. Jadi, KPK, kelipatan persekutuan terkecil, adalah bilangan kelipatan terkecil. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, terkecil, yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Bilangannya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, sesuai dengan soalnya. Jadi, KPK tadi adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama. Terkecil yang sama, ini yang perlu diingat-ingat ya. Terkecil dan juga sama dari beberapa bilangan yang dimaksud. Nah, contohnya KPK dari 10 dan 25. Nah, kita harus cari kelipatan dari 10 dulu berapa, kelipatan dari 25 berapa. Nanti kita cari bilangan terkecil yang sama dari kedua bilangan tersebut. Kita lihat ya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, dan seterusnya. Nah, kelipatan 25, 25, 50, 75, 100, 125, dan seterusnya. Nah, kita cari dari kelipatan dua bilangan tersebut yang nilainya terkecil dan juga sama. Nah, yaitu adalah 50. Kenapa nggak 100? 100 kan juga sama itu. Karena masih kita lihat definisi dari KPK tadi, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari bilangan yang sama atau kelipatan yang sama tapi paling kecil atau terkecil, yaitu 50. Makanya kita pilih yang 50. Oke, KPK sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke FPB. FPB atau kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK tadi kan kelipatan terkecil, sekarang FPB itu faktor yang paling terbesar. Nah, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan faktor.
Nah, faktor itu apa? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contohnya, kita punya bilangan 8. Ya. Faktor dari 8 berapa aja? 1, 2, 4, dan juga 8. Caranya bagaimana? Ya udah, 8 kita bagi 1, habis kan? Nah, 8 bagi 2, 4, habis kan? Maksudnya nggak ada sisanya. 8 bagi 4, 2, 8 bagi 8, 1. Tidak ada sisa. Itulah yang dinamakan dari faktor. Nah, faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, berapa? 12 dan 24. Begitu. Setelah kita mengerti pengertian dari faktor, kita masuk ke pengertian dari faktor persekutuan itu apa. Nah, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Karena persekutuan pasti ada dua bilangan atau beberapa bilangan gitu ya, nggak mungkin cuma satu. Nah, dari faktor persekutuan tadi kita bisa simpulkan FPB atau faktor persekutuan terbesar itu merupakan faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan. Nah, contohnya FPB dari 12 dan 18. Kita harus cari faktor faktor dari 12 dan juga faktor dari 18. Nah, faktor dari 12 itu berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, dan juga 6, 9, dan 18. Nah, dari faktor kedua bilangan tadi, kita cari faktor yang paling besar, yang sama. Nah, faktor yang paling besar dan juga sama, itu adalah FPB-nya. Berapa? Berarti FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Kenapa 6? Karena 6 merupakan faktor yang sama dan juga paling besar dari kedua bilangan tadi. Tadi sudah dijelaskan apa itu KPK dan apa itu FPB dan juga beberapa contohnya. Nah, sekarang kita akan mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Kalau tadi kan kita menggunakan pemfaktoran biasa atau kelipatan biasa menghitung secara manual, kita akan mencari KPK dan juga FPB itu dengan pohon faktor. Sebenarnya ini mungkin sudah pernah diajarkan di sekolah dasar ya. Nah, carilah KPK dan FPB dari 12 dan 18. Kan di slide sebelumnya tadi sudah diketahui kan, FPB dari 12 dan 18 itu tadi adalah 6. Itu tapi menggunakan cara faktor biasa. Kita cari faktornya dari kedua bilangan. Kalau sekarang kita menggunakan pohon faktor, yaitu identik dengan faktor, namun itu hanya faktor bilangan primanya. Itu pembaginya adalah bilangan prima. Contohnya ini tadi, KPK, kita cari KPK dan FPB dari 12 dan 18. Kita harus mempohon faktorkan bilangan tersebut satu-satu. Kan ada dua bilangan ya, 12 dan juga 18. Kita cari pohon faktor dari bilangan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti pohon faktor dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3, atau kita bisa menulisnya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kalau sudah mentok ke bilangan prima, itu sudah cukup. Kita tidak perlu membaginya sampai 1. Ya. Jadi faktor dari 18 atau faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau kita bisa menulisnya 2 dikali 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, untuk menghitung FPB, ini yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah faktor, kita ambil faktor yang sama saja dengan pangkat yang terkecil. Faktor yang sama dan juga pangkatnya kecil, itu adalah FPB. Berapa FPB dari 12 dan 18? Kita lihat faktor primanya tadi. Ada 2 dan juga ada 3. Nah, 2 pangkatnya yang terkecil berapa? 2 pangkat 1. Berarti kita tulis 2 pangkat 1 atau 2 dikalikan
faktornya ada berapa lagi yang sama? 3. Nah, 3 faktor atau 3 pangkatnya yang paling kecil berapa? Pangkat 1. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Nah, sama kan seperti yang slide sebelumnya tadi. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Kita kalau di sini menggunakan pohon faktor, kalau yang tadi kita menggunakan pemfaktoran secara biasa. Nah, untuk KPK yaitu kalikan semua faktor ya. Kalikan semua faktor yang berbeda tadi dan ambil faktor yang nilainya atau pangkatnya itu terbesar. Ambil semua faktor atau kalikan semua faktor dan juga faktor yang derajatnya atau pangkatnya paling tinggi. Kalau FPB tadi kan bilangannya harus sama dan juga pangkatnya harus yang paling rendah. Sedangkan kalau di KPK kita ambil semua bilangan, semua faktor, dan itu faktornya harus pangkat yang paling tinggi. Nah, dari 12 dan 18 tadi faktornya kan ada 2 dan juga 3. Berarti 2 yang pangkatnya tinggi berapa? 2 pangkat 2 dan juga 3. 3 yang pangkatnya paling tinggi adalah 3 pangkat 2, atau bisa kita tulis 2 kali 2 dikali 3 dikalikan 3 sama dengan 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Karena materi KPK dan juga FPB sudah selesai kita bahas dan juga tadi mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, selanjutnya kita masuk ke contoh soal-soal yang berkaitan dengan KPK dan juga FPB. Nah, kita langsung ke contoh soal yang berbentuk soal cerita. Nah, dalam soal cerita kadang kita masih bingung, soal cerita ini menggunakan penyelesaian KPK ataukah FPB gitu kan, kita masih bingung. Nah, jadi sebenarnya dalam soal cerita itu sudah dikasih clue atau sudah dikasih ciri-ciri soal ini menggunakan penyelesaian FPB, menggunakan KPK, tapi tidak secara gamblang clue-nya. Nah, ada beberapa ciri-ciri soal itu harus diselesaikan dengan KPK atau FPB. Nah, jika ada beberapa bilangan yang ingin dikelompokkan atau biasanya menggunakan kata-kata jumlah maksimal atau jumlah terbanyak atau berapa yang bisa dibuat atau berapa yang bisa dibungkus dari misalkan coklat atau permen, itu menggunakan FPB. Jadi jika ada di situ ada suatu bilangan yang sekiranya dikelompokkan atau dispesifikasikan, itu menggunakan FPB. Nah, untuk yang KPK bagaimana contoh soal cerita yang bertipe penyelesaian dengan menggunakan KPK itu bagaimana ciri-cirinya? Yaitu jika ada beberapa bilangan dalam soal cerita itu ditanyakan kapan terjadi pertemuan kembali atau terjadi pertemuan bersama-sama atau misalkan menyala bersama-sama atau mungkin berenang bersama-sama gitu. Biasanya ada kalimat atau ada kata itu setiap atau sekali. Misalkan ini berenang setiap 2 hari sekali, ini berenang setiap 3 hari sekali, ini berenang setiap 4 hari. Nah, kira-kira si ABC ini tadi bertemunya kapan gitu, bertemu bersama-sama kapan gitu. Itu menggunakan KPK. Karena kan ada bertemu kembali atau bertemu secara bersama-sama, itu biasanya penyelesaiannya menggunakan KPK. Langsung ke contoh soal nomor 1 ya. Soal yang pertama, kira-kira soal ini penyelesaiannya menggunakan KPK atau FPB. Kita harus menelitinya, kita harus teliti di kalimat-kalimatnya atau di kata-katanya menggunakan kira-kira FPB atau KPK. Di sebuah halaman gedung terdapat lampu merah yang menyala setiap 15 detik, lampu biru menyala setiap 25 detik, dan lampu hijau yang menyala setiap 50 detik. Jika awalnya semua lampu dinyalakan bersamaan, setiap berapa detik lampu akan menyala bersamaan.
Nah, menyala bersamaan setiap. Nah, berarti sesuai dengan clue yang tadi di slide sebelumnya. Berarti kira-kira soal ini menggunakan penyelesaian yang bertipe KPK. Nah, kita cari langsung kelipatan dari, atau kita cari langsung menggunakan pohon faktor ya. Tapi tidak digambarkan di sini pohon faktornya. Kita langsung cari faktor primanya dari lampu merah 15 detik, yaitu 3 dikalikan 5. Lampu biru 25 detik, berarti 5 dikalikan 5, itu duanya salah ya. Lampu hijau 50 detik, berarti faktor primanya 2 dikali 5 dikali 5, atau bisa kita tulis 2 kali 5 kuadrat. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah tahu bahwa soal ini merupakan soal bertipe KPK, penyelesaiannya menggunakan KPK. Jadi kita harus mencari, kalau KPK tadi bagaimana nilainya atau faktor yang sama, atau semua faktor ditulis atau dikalikan, mengalihkan semua faktor dengan pangkat yang paling tinggi. Nah, di situ ada faktornya ada 3, ada 5, dan juga ada 2. Kita cari pangkat yang paling tinggi. Dari 3 berarti pangkat yang paling tinggi adalah 1. 2 yang paling tinggi juga 1. 5 pangkat yang paling tinggi, 5 pangkat 2. Berarti KPK-nya sudah ketemu. 3 dikalikan 2 dikalikan 5 pangkat 2, atau 3 dikalikan 2 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 150. Jadi ketiga lampu tadi akan menyala bersama setiap 150 detik sekali. Itu akan menyala secara bersama-samaan. Lampu merah, lampu biru, dan juga lampu hijau. Berikutnya contoh soal yang kedua. Suatu hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Konoha, ini soalnya soal cerita bagi yang suka nonton film Naruto ya teman-teman. Kita baca lagi. Suatu hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Konoha, Boruto dan Sarada ingin membagikan hadiah kue serta coklat dalam satu paket atau satu bingkisan kepada beberapa teman dekatnya. Jika kuenya berjumlah 100 sedangkan coklatnya ada 150, berapa paket yang akan dibagikan atau berapa paket yang bisa dibagikan dari kedua makanan tadi? Nah, di sini sudah ada clue-nya kan? Tadi berapa paket yang bisa dibagikan? Berarti ini seperti ingin mengelompokkan. Jadi soal cerita ini termasuk soal cerita bertipe penyelesaian menggunakan FPB. Jadi kita cari faktor prima dari 100 dan 150. Untuk kuenya kan 100. Jadi faktor prima dari 100 itu berapa aja? 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dan juga 5 pangkat 2. Untuk coklatnya 150, itu faktor primanya 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5, atau bisa kita tulis 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Karena kita tadi sudah tahu bahwa soal cerita tersebut merupakan soal cerita yang bertemakan atau bertipe penyelesaian menggunakan FPB. Jadi kalau FPB itu kita cari faktor yang sama dan juga pangkatnya paling kecil atau pangkatnya paling rendah. Nah, bilangan yang sama atau faktor yang sama berapa? 2 dan 5. Kita tulis 2 dikalikan 5. 2 pangkat berapa yang paling terendah? 2 pangkat 1. 5-nya pangkat 2. Berarti 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 50. Berarti Boruto dan Sarada akan membagikan 50 paket hadiah ke teman-teman terdekatnya. Alhamdulillah, materi dari KPK dan juga FPB beserta contoh-contoh soalnya sudah selesai kita bahas. Semoga materi yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih, sehingga kita bisa menghilangkan mindset kita bahwa matematika itu sulit. Sebenarnya matematika kan tidak sulit ya. Cuman mindset kita yang membuat matematika itu sulit.
matematika itu mudah. Yang membuat sulit adalah pemikiran kita, dan kita malas untuk memulai dan mencoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.